Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Smart Mom yang sudah join malam ini meluangkan waktu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dita. Saya bagian dari Smart Mom Komite. Nah, malam ini kita mau bincang-bincang nih, mau ngobrol-ngobrol dalam IG Live rutin ya, rencananya sih insya Allah akan dilakukan setiap hari Jumat malam. Nah, nama IG Live-nya adalah Ibunda, kepanjangannya adalah Inspirasi Ibu Berdaya. Tentunya sesuai dengan visinya Smart Mom ya, Smart Mom yang ada di sini. Wah, nih seperti bintang tamunya sudah hadir, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan dulu. Jadi seperti visinya Smart Mom, yaitu bahwa kita ingin bersama-sama untuk bisa memberdayakan ibu agar lebih bisa berkarya, bisa mandiri, bisa menjalankan peran-peran yang mereka miliki secara optimal gitu. Nah, pada malam hari ini saya sudah punya narasumber yang istimewa nih. Ibu satu anak yang cantik ini akan share tentang hobi zaman sekarang. Apa ya kira-kira hobi zaman sekarang? Coba deh saya undang aja deh beliau. Sebentar. Oke, kita tunggu dulu ya Smart Mom. Terima kasih yang sudah ikutan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak. Halo, Dit. Jadi kita nih punya nama yang sama ya, Dit ya. Ada elemen Ditanya ya. Iya, begitu. Penulisannya pun sama ya, kan jarang tuh ada orang namanya Dita tulisannya DITHA. Biasanya DHITA atau DITA gitu ya. Iya, Mam Dita ya. Terus kita sama THA ya. Iya, Kak Dita tuh sebenarnya dipanggilnya Kayu atau siapa sih biasanya, Dit? Jadi itu nama panggung dulu deh ya. Nama panggung aku tuh nama aslinya itu Dita. Cuma biasa kan dulu saat aktif di dunia entertainment, jadinya sebagai entertain, jadinya aku tuh kasih nama sama manajerku, nama panggung tuh Kak, karena kebetulan aku tuh anak pertama gitu. Oh, apa namanya Kak? Kak Dita gitu kan. Oh, aslinya Kak namanya Dita. cuma Dita gitu. Oh gitu. Nah, jadi ditambahin Kak, jadi Kak Dita gitu ya. Jadi sebenarnya aslinya cuma Dita. Iya, cuma Dita. Itu Dita ada nama panggung gitu. Cuma Oke. Kak Dita seneng banget nih udah mau ikutan ngobrol-ngobrol malam ini. Makasih banyak ya, Dit. Aku yang makasih banyak nih dihubungin sama Mbak Dita nih, kaget loh. Masya Allah. Iya, jadi Mam Kak Dita ini punya hobi tanaman hias ya, Dit ya? Iya, betul. Iya, walaupun hobinya belum terlalu lama ya. Kira-kira udah berapa lama nih, Dit? Boleh di-share nggak ke kita-kita? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku itu punya hobi merawat tanaman hias itu pas PSBB kedua. Jadi baru 4 bulanan gitu, ya mau 5 bulan lah, baru banget. Oke. Awal mulanya gimana sih kok bisa terpikir gitu? Apa karena memang di luar sana kan memang pas PSBB gini memang banyak banget ya Smart Mom yang memang merambah ke tanaman hias gitu ya, sampai harga-harga tanaman hias tuh melonjak lagi gitu. Awal mulanya gimana sih? Boleh share nggak ke kita? Iya, jadi sebenarnya awal mulanya tuh aku sama sekali nggak punya ketertarikan sama tanaman sih. Tapi ayah aku memang dia tuh punya hobi suka sama tanaman, tapi jenisnya tuh kayak bougainville, bonsai, beringin yang
ya dirumit-rumitin gitu. Kebetulan suamiku emang juga suka tanaman, tapi ya dia memang suka lihat yang ijo-ijo di rumah kan. Terus karena mungkin PSBB pertama aku masih adaptasi kan ya, terus PSBB kedua kan udah semakin mumet nih ya, mau ngapain lagi bingung kan ya, udah terlalu lama kan. Terus aku dikasih tanaman satu, terus karena orang itu ngasih kan, jadi kita kan punya tanggung jawab ya sama yang diberikan barang itu untuk merawat gitu ya. Terus pas aku lihat-lihat kok ini lucu banget ya, ini ijo-ijo gitu, karena aku nggak tahu mau ngapain. Berawal tuh dari suka nyiram tanaman, terus ngelihat oh ini kok kuning sih, aku tanya sama suamiku kok kuning ya gini-gini gitu. Terus akhirnya malah keterusan gitu loh, aku malah ngelihat ternyata lucu ya, wah tanaman tuh banyak banget ya, wah gitu. Jadi sampai sekarang dia jadi suka. Itu tanaman apa? Tanaman pertama yang dikasih orang? Tanaman kaktus, itu yang kaktus aja kaktus awalnya. Jadi memang aku tuh cuma dikasih kaktus, cuma kan kaktus tuh lucu kan bentuknya kan, jadi memang pas aku lihat oh ini lucu banget ya dia ya, terus keras gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku kayak ngeliat apa aja sih jenis-jenisnya. Berawal tuh dari kaktus karena katanya kan itu paling gampang kan, paling gampang banget kita rawat kan. Akhirnya kebetulan aku punya tetangga yang memang dia main tanamannya lebih dulu dibanding aku kan. Jadi setiap aku jalan pagi aku ngeliatin, ih bagus banget ya rumahnya ya, asri banget ya, wah kok bagus banget gitu-gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk nanya ke dia, Mbak ini tanamannya gimana, kok bagus banget. Dia cerita-cerita, akhirnya aku punya ketertarikan sama tanaman itu. Oke, berarti ketertarikannya justru setelah udah ngejalanin, secara awalnya masih terpaksa karena dapet ya, dikasih orang gitu ya. Awalnya ya, ternyata jatuh cinta setelah udah punya gitu ya. Oke, jadi tanaman kedua beli atau dikasih juga? Nah, karena maksudnya tuh karena aku tuh nggak langsung beli jadi Mbak Dit. Jadi aku tuh ngelihat, aku memang waktu itu ada sedikit, itu anaknya nggak pakai lama. Jadi aku ngelihat di lingkungan aku, di teras depan rumahku tuh banyak banget tanaman yang bisa aku cacah atau aku jadiin bagus. Kayak misalkan aku punya lidah mertua tuh asal aja aku taruh di situ. Tapi ternyata pas aku ngelihat dari Instagram, dari Pinterest, ternyata tuh kalau kita percantik, kita rawat tuh bisa jadi cantik gitu loh, bisa jadi keren. Akhirnya aku memanfaatkan tanaman-tanaman yang memang udah ada di rumah tapi nggak dirawat gitu. Malah aku gitu. Oke, Dit. Ya. Oke, jadi tadi tanaman kedua apa, Dit? Namanya, Dit? Jadi tanaman kedua aku tuh tanaman lidah mertua. Jadi aku punya banyak lidah mertua itu. Tapi nggak dirawat, jadi ya udah diambiokin gitu aja. Akhirnya pas aku lihat dari kok bagus ya lidah mertua tuh kalau dipakein pot, kalau di styling. Akhirnya aku dari yang ada di rumah aja aku styling sendiri gitu. Iya benar. Jadi memang yang ada dulu aja dirawat satu persatu, lama kelamaan ternyata berhasil gitu ya, Dit ya. Iya benar. Oke, itu memang memang teman-teman dekatnya Dita memang semuanya pada koleksi tanaman hias juga, sehingga akhirnya kok semakin intens, semakin aktif gitu ngoleksi atau gimana? Iya, jadi kalau lingkungan sahabat aku tuh malah nggak ada sama sekali yang benar-benar sahabat tuh nggak ada. Tapi ya itu aku punya tetangga belakang rumahku, dia memang main tanaman, terus tiba-tiba kayak ketemu sendiri gitu Mbak Dita, ketemu kayak teman yang ini suka tanaman, terus kebetulan teman kajian aku hampir semuanya kan di teman-teman kajian Hana kan pada main tanaman juga kan, jadi kita kayak langsung dipertemukan, aku punya ini, kamu punya apa, gini langsung tiba-tiba dipertemukan gitu lagi sama yang suka sama tanaman. Iya, sekilas aja, jadi Dita ini bergabung sama Hana Indonesia juga ya, Dit ya? Iya.
Iya, jadi seperti apa sih dia bentuknya sebenarnya bukan komunitas ya Dit ya. Jadi apa sih sebenarnya kayak gerakan aja gitu ya? Apa gimana? Hana Indonesia tuh sama kayak majelis taklim yang lain sih, tapi Majelis memang taklim kita ya. iya, memang kita fokusnya itu tentang parenting yang berbasis jawab dengan tauhid gitu. Iya, basis Islam ya. Iya. Nah, di Hana Indonesia itu kebetulan punya program juga ya yang terkait sama bercocok tanam itu ya, Dit ya? Iya, jadi di Hana itu tuh juga punya yang namanya jejak langit sama ladang langit. Jadi sebenarnya mereka duluan tuh yang bagian permakultur tuh mereka duluan. Nah, aku tuh lebih ke tanaman hiasnya, tapi mereka ini ternyata juga main di tanaman hias. Jadi aku langsung kayak berguru juga sama mereka, banyak-banyak nanya. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya banget lah ya, kalau tentang bercocok tanam itu sebenarnya masih ada kaitannya ya, gimana pemeliharaan, gimana cara numbuhin dari awal, yang kayak gitu-gitu ya, Dit ya. Oke. Iya, benar. Sebenarnya suka dukanya apa sih, Dit? Maksudnya ada suka dukanya nggak sih melihara tanaman itu? Kalau aku sendiri kayaknya beberapa kali kan pernah lah beli tanaman juga gitu ya, tapi tanamanku tuh kok kayaknya tiba-tiba menguning atau apa gitu ya. Mungkin memang harus perlu ada atapnya atau apa ya, jadi kadang-kadang suka kehujanan atau terlalu panas atau apa, itu kan kayaknya harus tahu jenisnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang perlu yang kalau untuk orang mau mulai gitu, gimana sih cara mulainya gitu? Ada ya, cuma memang untuk sekarang nih aku lagi banyak hikmah ternyata. Dengan aku suka tanaman, aku tuh disuruh sabar nih sama Allah ya, karena kan aku sekarang tuh udah di tahap beli-beli tanaman. Kalau dulu aku udah memanfaatkan tanaman yang ada di rumah, udah aku styling. Sekarang nih aku naik step untuk beli tanaman gitu kan, kayak yang di rumah nggak ada ini, aku beli deh gitu. Nah, pada saat kita beli, tiba-tiba tanaman yang kita rawat itu menguning atau lemas atau mati, itu pasti kan kita kecewa kan, kayak kenapa sih kok mati, kenapa sih kok ini, kayak gitu kan. Nah, aku banyak banget, itu salah satu dukanya ya, tapi kan ya aku balik lagi, ternyata aku banyak banget nih mendapatkan pelajaran semenjak aku suka sama tanaman. Yaitu apa sih pelajarannya? Ya aku tuh harus sabar gitu. Mau rimbun, aku beli bonggol, mau rimbun sabar gitu loh. Jadi emang banyak banget kalau baper itu pasti ada, tapi ya itu kita mengontrol emosi, nggak kesel berlarut-larut. Awal-awal aku tuh baper banget melihat tanaman mati, wah aku langsung stres, langsung kayak moodnya tuh langsung, aduh kenapa sih mati, marah-marah. Kayak lagi ngasuh anak ya, agak mirip sama ngasuh anak. Kadang suka baper ya. Iya benar. Iya, terus lama aku mikir, yang aku ambil setelah aku bermain tanaman ini gitu. Oke. Jadi ternyata bercocok tanam itu benar-benar kayak merawat anak sendiri gitu ya, Dit ya. Butuh kesabaran, lalu harus nggak boleh instan, harus mau belajar terus gitu ya, harus ada prosesnya juga ya, Dit ya. Dita, sinyalnya nggak terlalu bagus ya, Dit ya. Kasih loading. Halo Smart Mom yang udah join. Hai Dit. Halo. Sepertinya sinyalnya putus-putus nih. Benar banget. Iya, kalau masalah sinyal tuh ini ya nggak habis-habis ya, Dit. Apalagi kita ngandelin sinyal banget kan di saat pandemi kayak gini. Dit, denger aku? Oke. Hilang ya? Oh gitu. Gimana, sorry tadi sinyalnya mungkin. Iya, bener banget. Gak apa-apa.
Tadi kan udah ngomongin suka dukanya ya. Tadi lebih ke dukanya sih sebenarnya. Tapi kalau sukanya berarti pada saat bisa berhasil gitu ya, numbuhin dan ternyata mereka tumbuh subur, itu rasa sukanya kali ya. Lalu sempet gimana? Iya, sukanya tuh kalau misalkan kita udah di titik kita ada satu tanaman yang udah rimbun, mau nggak mau kan, wah kayaknya ini lucu nih kalau kita taniin. Maksudnya kan kita cacah gitu. Terus ternyata pas kita cacah kan nggak ada akarnya kan. Untuk memunculkan akar itu kan butuh proses. Nah kalau ada akar, aku udah seneng banget kayak akarnya udah keluar gitu. Itu kan suka gitu kan. Iya, benar mengamati setiap proses perubahan itu ya, dan ternyata berhasil gitu ya, Dit ya. Lalu belajarnya kemana sih, Dit? Kok kayak gitu kan harus ada gurunya ya, selain Dita tadi kan nanya sama tetangga yang udah lebih duluan ngejalanin hobinya gitu. Kamu punya referensi nggak sih? Atau maksudnya ya ngejalanin aja gitu, sambil aja gitu. Kadang-kadang orang kan butuh basic pengetahuan dulu gitu. Kalau Dita gimana sih cara ininya? Kalau referensi, aku tuh lagi sering nonton YouTube tentang tanaman. Jadi kalau dulu aku suka banget sama Dita ya. Oh gila, tiap malam aku drakoran. Sampai kedua aku nonton. Oke, kalau dulu nonton drakor, lalu kalau sekarang akhirnya udah berubah ya, Dit. Ya, sangat bermanfaat banget berarti. Oke. Ada channel YouTube yang bisa jadi referensi gitu nggak sih, yang biasa jadi referensi biar smart mom yang di rumah kalau misalnya mau lihat-lihat juga bisa tahu gitu? Oke, kalau di Instagram untuk smart mom tuh aku merekomendasikan Travel Mom, itu bagus ya, isinya itu tentang cara merawat gitu kan di IGTV-nya. Terus di YouTube itu aku Plantaria. Kalau Plantaria ini yang aku suka karena dia nggak milih-milih tanaman liar aja tuh sampai gitu. Jadi aku nggak yang tanaman mahal, tapi sekedar sirih gading aja sama dia tuh bisa jadi bagus dirawat, atau tanaman-tanaman yang liar-liar sama dia tuh dirawat. Terus sama lebih ke aku ke Pinterest sih, sisanya Pinterest sih, ngeliat-ngeliat kan di Pinterest juga edukasi kan banyak, kita mau cari aja di sana ada. Oke. Sekarang jadi kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke taman atau lagi jalan-jalan misalnya ke pegunungan atau apa, ngeliat tanaman-tanaman liar, bawaannya pingin bawa pulang dong. Masih ngeliat tanaman liar yang ada gitu. Iya benar, mungkin kalau orang tuh yang suka hewan, kalau ngelihat kucing lagi kelaparan, pasti rasanya pengen buru-buru diboyong pulang. Iya, pengen disayang gitu ya, sama ya. Kalau aku sih itu, ya ampun, pengen diambil, pengen dirawat di rumah kayak gitu-gitu sih. Ya ampun. Sekarang jadi koleksi udah berapa banyak, Dit? Nah ini tuh salah satunya tanaman yang dari hobi bisa menghasilkan uang, kalau menurut aku. Wow. Jadi, kalau ditanya koleksian aku tuh nggak terlalu, mungkin aku tipe yang memang suka sama tanaman yang memang aku suka. Jadi aku sama tanaman yang aku suka, bukannya orang suka. Jadi kalau misalkan menurut aku itu bagus, orang itu nggak bagus, ya udah. Tapi sekarang ternyata dan itu dibeli di mana, akhirnya kebetulan aku sama partner aku yang tetangga aku ini, aku bilang ini kok dari banyak orang yang nanya, kok beli di mana nih, lucu beli di mana. Akhirnya kita iseng-iseng untuk dari hobi jadi rezeki gitu. Punten, maaf, tadi agak terputus. Dari hobi jadi apa? Jadi berbisnis gitu? Ya, jadi berbisnis. Oke, bisnisnya yang Treasure _ company itu?
Iya, jadi kan kalau aku lihat tuh, Oh. aku tuh suka sedih sebenarnya. Aku ngelihat harga tanaman itu kan tinggi banget ya Mbak Dita ya. Benar-benar. Padahal, tapi karena mungkin jadi viral, akhirnya jadi mahal itu tanaman kan. Betul. Nah, karena aku teman-teman aku yang pada suka tanaman tapi dia selalu bilang mahal banget sih, mahal banget. Nah akhirnya aku mikir sama teman-teman aku, kita nggak boleh nih dolim sama orang, kita nggak boleh yang ini lagi happening kita harganya tuh kita naikin gitu kan, itu kan kita dolim sama orang. Tapi ya udah, kita memang boleh ngambil untung tapi ya sewajarnya, itu yang pertama. Betul. Aku pun kalau ngelihat tanaman di online shop tuh, ya ampun harganya udah segini, ya ampun harga udah segini gitu kan. Mungkin setelah akhirnya tahu belajar tanaman, terus ngeliat dan tahu akhirnya tempat-tempat yang memang bisa aku taniin, sebenarnya tuh nggak segini, tapi karena diviralin orang, dipakai sama siapa atau jadi mahal, padahal tuh nggak segitu. Nah akhirnya aku bilang, begitu juga pot. Aku setiap beli pot itu kita nyampe di rumah selalu dalam keadaan gompel, nyampe di rumah mahal, tidak sesuai. Akhirnya aku mikir sama kita, kalau kita mau berbisnis ini kan dosa, cari jalan. Kebetulan juga partner aku dia punya rekanan di Jogja, terus Jogja akhirnya ya itu kita kolaborasi gitu loh. Jadi ini bisnis berdua sama tetangga tadi ya berarti ya, Dit ya? Iya benar. Oke. Udah berapa lama sih Dit ngejalanin bisnis ini? Baru gula. Oke. Baru dari apa, November? Baru ini bulan November ini berarti di awal bulan gitu. Oh, Masya Allah. Apa aja sih, kalau misalnya ini udah ada teman-teman yang memang udah hobi tanaman hias gitu ya, awal mulanya untuk mau bikin bisnis nih nyiapin apa aja? Kalau mungkin aku nggak tahu sih ya, masing-masing orang kan kapasitasnya beda-beda. Tapi aku cuma bisa mengatakan kalau ini tuh banyak yang bilang ini tuh hanya sesaat. Nah, gimana caranya akhirnya setelah ini hilang, tiba-tiba kita jadi nyesel, jadi manfaatin dulu aja dari yang di sekitar kita nih. Misalkan mau dijadiin hobi, ya kita bikin kreasi sendiri aja. Misalkan kayak tadi aku bilang, lidah mertua yang tadinya mungkin jelek, tapi kita bisa styling, kita bisa bagus-bagusin, terus kita potin yang bagus gitu. Jadi bagus, padahal kan sebenarnya lidah mertua di semua rumah ada kan ya Mbak Dita ya. Gitu betul, kan. betul. Dari yang kita suka aja dulu, misalkan kayak contohnya sirih gading itu kan kita ngelihat cuma biasa aja gitu kan, di mana-mana ada, tapi ternyata sirih gading sekarang tuh udah mahal, padahal sirih gading di depan rumah mamaku ada, di musola ada, di masjid ada ya. Itu tinggal kita styling aja gitu. Berarti ini udah masalah, udah balik lagi bukan hanya otak bisnis aja, tapi ada artnya juga ya Dit ya. Aku lihat sempet tuh di Instagramnya Treasure Company itu ada ada pot yang dihias-hias, yang dicat juga gitu ya? Iya, jadi memang aku sama partnerku tuh kita membuka peluang kalau ada orang yang pengen suka gambar, ya udah kita yang memfasilitasi potnya, ya udah mereka yang gambar gitu. Terus kayak misalkan ada orang juga pengen punya tanaman ini, tapi dia nggak punya duitnya misalkan gitu, ya udah kita bilang kita punya nih, kita taniin, tapi kamu yang ngegedeinnya ya, kamu yang ngerawat ya. Kayak misalkan aku kasih contoh ini, jadi ini tuh aku taniin Mbak Dita. Ada orang ini tuh kalau di Pinterest tuh lagi hits banget nih, namanya Scindapsus silver kan. Ini orang-orang nih banget mahal banget, ya udah kamu mau punya ya udah aku kasih yang begini. Ini maaf ya, ini dari pakai botol ASI karena aku memanfaatkan. Iya. Reuse ya.
Bener-bener keren banget malah itu, ramah Iya, lingkungan. Jadi pada saat dia udah berakar, ya udah kamu tinggal pindahin aja ke pot, ya udah bersabar untuk jadi rimbun. Tuh. Oke. Mungkin teman-teman Smart Mom yang ada di sini, kalau ada yang mau tanya boleh ya langsung di kolom pertanyaan. Kalau misalnya mau tanya sama Mam Kadita Ayu, gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi, kita menunggu pertanyaan ya, Kadita ya. Iya. Aduh. Iya. Di sana hujan di rumah? Sinyalnya nggak terlalu bagus ya? Apa wifi-nya? Alhamdulillah sih hujan. Iya benar, wifi-nya sih. Wifi-nya lagi nggak ini ya, tidak bekerja sama. Oke, silakan ya Mam kalau ada yang mau tanya. Oh, ditanyakan kesibukannya apa lagi selain tanaman. Coba. Tak kenal maka tak sayang ya, Dit. Silakan Dit dijawab. Jadi kesibukannya aku tuh sekarang lagi pegang sahabatku Ratna Gali. Jadi Ratna Gali itu sahabatku. Kebetulan aku sekarang jadi road manajernya dia. Selain jadi ibu rumah tangga ya, itu kan pekerjaan pertama yang Mbak Dita ya. Paling mulia ya. Ya, benar. Jadi ya itu aku sekarang kebetulan jadi road artis gitu. Oke, road manager tuh ngapain sih? Apa dia? Aku tuh agak-agak kurang ilmu kayaknya di area-area situ. Road manager tuh ngapain? Jadi aku tuh yang kalau dia ada foto, ngaturin schedule, dia foto, kan dia. Oke. Kan sih, plus juga aku harus nemenin kan gitu. Jadi memang mendampingi. Oke, lumayan sibuk dong ya. Udah gitu kan tadi mungkin udah dijelaskan juga ya. Maksudnya selain road manager juga tadi Kadita juga lagi sekarang baru merintis nih ya sama temennya juga, sama tetangga. Itu tadi ada bisnis tanaman. Bisnis tanamannya. Coba di follow Instagramnya, boleh Kadita coba disebutkan. Iya, jadi aku Smart Mom boleh dikepoin Instagram jualan aku @treasure_company. Tapi aku juga jualan makanan. Yeay. Makanan frozen. Serba bisa nih. Iya. Cuanki Babang itu sebenarnya punya suami sih. Kita kan harus mensupport ya biar suami senang. Betul. Benar, bekerja sama ya kan demi kepentingan keluarga juga ya, kebutuhan keluarga. Oke, lalu selain itu Kadita juga aktif Smart Mom di seperti majelis taklim gitu, tapi fokusnya di parenting Islam. Lalu juga ada anaknya dari majelis taklim itu ada yang terkait sama tanaman-tanaman nih. Kalau mau di follow juga boleh, Jejak Langit sama satu lagi Ladang Langit ya. Jadi kalau Jejak Langit itu kegiatan anak-anak umur 7 tahun, jadi dia belajar nyangkul, manen, jagung. Kalau Ladang Langitnya itu lahan, jadi memang permakulturnya gitu. Oke, tadi ada yang nanya lagi kalau tanaman yang cocok untuk panas ya, itu apa ya tanaman yang cocok untuk suhu panas? Iya, yang cocok untuk suhu panas itu seperti kaktus, karena memang dia kan tinggalnya tuh di gurun pasir, jadi dia suka banget sama panas. Dia suka banget sama panas. Jadi kita cuekin aja, nggak usah disiram, nggak usah diapa-apain. Terus yang kedua itu ada namanya ketapang biola. Nih sekarang lagi hits juga nih ketapang biola. Ketapang biola, oke, keren banget namanya ya. Iya, itu juga bagus. Aku suka sih, aku salah satu yang suka itu ya. Terus ada lagi
abis ketapang biola, rubber plant itu karet kebo. Ya. Hah, karet kebo? Iya. Oh, jadi namanya unik-unik ya tanaman itu. Jadi si karet kebo ini sama yang tadi lidah mertua. Iya, ya. Sebenarnya tuh lidah mertua itu manfaatnya selain di luar, tapi dia lebih bisa dipakai manfaatnya itu jika taruh di dalam rumah, Mbak. Oh, gitu. Kenapa tuh kalau di dalam rumah? Jadi lidah mertua ini sebenarnya bisa menjadi air purifier gratis, bisa menyerap udara yang kotor gitu. Masya Allah ya. Ternyata itu ada yang nanya lagi tuh, kalau naruh kaktus atau sukulen di dalam kamar perawatannya gimana, Mbak? Sebenarnya aku memang gak main sukulen. Masih nyapain Mbak Ika. Belajar baru mau mulai sukulen karena aku kemarin sempat coba, ternyata media tanamnya itu berbeda sama media tanam yang aku pakai. Jadi mati tuh aku juga sempat ternyata beda ya, ternyata ada jenis-jenis tanaman yang media tanamnya itu nggak bisa sama. Nah salah satu si sukulen ini, kalau nggak salah sukulen ini aku sebelah rumahku tuh main sukulen dan dia bilang memang media tanamnya itu dia main pakai pasir malang, jadi bukan tanah kayak tanaman yang biasa aku pegang. Jadi kemarin pas aku coba mati ya. Iya. Berarti tapi kan mereka kan kalau kaktus itu butuh panas gitu. Tapi kalau di dalam rumah jadi susah dong ya kalau nggak kena panas. Atau mungkin kalau pas siang dikeluarin gitu loh, masukin lagi atau gimana ya? Itu ya, karena memang semua kaktus aku taruh di luar rumah. Memang ada mungkin yang di dalam ya untuk mempercantik, karena dia memang sebenarnya dia cowboy banget sih, makan kaktus cowboy gitu Mbak Dita, dia emang cowboy banget. Iya bener-bener. Bahkan itu kayak nyiram tanamannya aja cuma seminggu sekali juga udah cukup ya katanya ya. Iya, malah ada aku baca nonton si kasus ini sebenarnya tuh dia cuma semprot aja Mbak, di misting aja, nggak usah disiram media tanamnya karena dia bencinya itu sama air. Jadi kayak cuma disemprot, udah. Karena dia banget. Kalau kita kan taunya nyiram tanaman gitu. Ini enggak ya, cuma semprot aja itu udah cukup ya buat mereka ya. Oke. Beberapa waktu lalu tuh aku kan ide bermainnya di bisnis aku itu kan kaktus. Jadi sedikit banyak tuh kayak udah belajar gitu, baca-baca tentang kaktus gitu. Iya. Ada lagi nggak ya pertanyaannya? Oke, sepertinya belum ada lagi nih, Dit. Oke. Kalau misalnya di tanaman hias tuh ada komunitasnya gitu nggak sih, Dit? Udah pernah nyari tahu belum? Ada. Ternyata memang di Tandias pun tuh nggak kalah sama Majelis Taklim. Dia juga punya komunitas kan. Dia punya grup WhatsApp dan dia memang ada kelas-kelas juga. Dan aku memang bergabung di komunitas, tapi aku sering ikutan kayak WK gitu. Oke. Kamu ikutan juga grup WhatsApp-nya gitu? Sepertinya sinyalnya lagi ngeheng. Iya. Ikutan juga grupnya komunitas itu, Dit. Nah, aku belum ikutan komunitasnya, cuma aku memang kalau ada undangan kayak info dari webinar itu aku ikutan gitu. Oke. Lalu kayak kelas-kelasnya gitu offline atau online gitu saat ini? Ya, kalau kelas-kelasnya kalau kelas tentang tanaman itu dari beberapa pekan yang lalu sih offline, sempat online, tapi kemarin udah mulai new normal nih, yang udah offline Mbak. Jadi mereka
ada di satu tempat ini mereka bisa ngasih edukasi gitu. Cuma memang aku kadarullahnya belum sempet ke sana sih, belum sempat ikutan, lebih kayak baru ya. Oke. Beda pasti ya rasanya ya, kalau apalagi bercocok tanam tuh kan pakai praktek gitu ya. Kalau kelas online tuh kayaknya kurang berasa gitu ya. Pengennya ngamatin langsung gitu ya. Kalau misalnya kelas online mungkin agak susah kali ya, kurang ada feel-nya gitu ya, Dit. Kalau anakmu suka diajak-ajakin nggak, Dit? Iya. Anakmu suka kamu ajak-ajak nggak ikut-ikut bercocok tanam gitu? Kalau Kal sih alhamdulillah dia aku sih Mbak, jadi memang aku kasih dia tanaman biar dia tahu itu punya dia. Oke. Halo. Tadi. Iya. Iya. Jadi aku ngeheng. Salah satu tipsnya nih buat iya. Ini masih ngeheng nggak? Masih agak mati-mati sih dia. Halo. Gimana? Jadi ngajak Kal gimana caranya dikasih tanaman gitu supaya dia tahu bahwa itu punya dia gitu ya. Kalau nggak pakai wifi nggak bisa, Dit. Aku udah nggak wifi, Mbak. Tuh. Oke. Ya, jadi untuk kali aku memang kasih dia tanaman biar dia aku buat tanggung jawab. Jadi aku memang kasih dia tanaman yang memang gampang. Dia misalkan dia ngelihat aku nyiram, aku juga mau nyiram teman aku. Jadi dia bisa ikutan nyiram juga. Jadi memang aku bilang ini tanaman buat Kal ya, ini tanaman ibu. Jadi biar dia nggak ganggu tanaman aku gitu. Jadi dia ikutan nyiram juga. Aku juga nyiram ya Bu. Oh ya, ayo kita siram sama-sama. Jadi dia nyiram tanaman dia, aku nyiram tanaman aku gitu. Terus kalau dia aku wah udah mau tumbuh tunas baru, aku seneng banget gitu. Terus ikutan, iya aku Khalifa juga nunggu satu gitu. Jadi memang aku sengaja bikin dia tuh juga suka sama gitu. Jadi menularkan ini ya, excited gitu supaya dia jadi tertarik juga ya. Apalagi udah dikasih kayak tanggung jawab sendiri gitu ya. Jadi tertular deh akhirnya sukanya ya. Lalu kalau misalnya pegang-pegang tanah gitu mau sih, Kal? Kadang-kadang kan anak-anak kecil kan suka nggak mau megang tanah gitu. Mau Mbak, dia mau banget. Apa mungkin anak laki kali ya. Jadi dia seneng banget main tanah. Jadi dia aku reporting, dia pasti ikut itu memang. Serunya akhirnya di situ kan, memang biar banyak yang bisa aku masukin nilai-nilainya. Salah satunya jangan takut kotor, salah satunya ini tuh Allah, ini itu makhluk Tuhan, jadi harus kita rawat. Jadi semenjak Kal tahu tanaman, aku akhirnya belajar untuk tidak menginjak rumput sembarangan. Dan ya kalau aku sama Kal lagi jalan, ada temennya metik daun, akhirnya si Kal bilang, Ibu, kok si ini metik daunnya kan nggak boleh gitu. Karena aku ngajarin Kal, tanaman itu kalau dipetik dia sakit, dia sedih gitu kan. Kayak Khalifa jalan enggak mau yang kayak gitu-gitu. Dia akhirnya jadi aware sendiri. Oh, kalau ada tanaman walaupun jelek ya nggak boleh dicabut, nggak boleh dipetik gitu. Jadi benar-benar bermanfaat banget ya, maksudnya edukasi tentang ciptaan Tuhan gitu ya. Lalu juga bermain sensori gitu ya, pasti motorik halusnya juga terasah ya akhirnya sih, Kal ya. Oke, belajar tanggung jawab gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Bentar ya. Bagi tips dong komposisi media tanam yang bagus untuk tanaman hias.
Oke, Mbak Ika, jadi tuh kalau aku sebenarnya lebih media tanam itu aku olah sendiri. Jadi kalau kita itu kan beli di tukang tanaman itu kan hanya media tanam aja. Nah, komposisinya aku lebih ngeraciknya itu aku pakai Osmocote 1313. Nah, itu kira-kira aja. Terus aku pakein B1. Nah, itu aku aduk. Gitu. Oke. Kalau aku baru ini term-termnya banyak term-term yang aku nggak ngerti ya. Aduh, semoga ibu-ibu yang tadi bertanya sudah paham ya. Jadi dia tanam itu memang kalau mau yang bagus harus kita harus ngasih vitamin sendiri, kita harus campur sama sekam-sekam gitu, Mbak. Itu tadi ada yang nanya juga tuh. Apa gimana? Maaf, beli di tukang tanaman kenapa? Iya, kalau tukang tanaman kan kita cuma beli. Nah, di sampai rumah kita aduk lagi. Kita aduk tuh pakai vitamin, terus kita campur yang memang menurut kita ini bagus nih, maka terus bikin dia nggak stres gitu. Oke, itu tadi masih terkait sama vitamin nih, ada Mbak Nita, Smart Mom Nita nih yang nanya, apa ada vitamin khusus buat tanaman? Oke, karena aku salah satu ibu yang bisa jadi awal-awal aku pakai B1. Jadi B1 itu sebenarnya fungsinya nguatin akar, Mbak. Tapi ternyata setelah aku belajar, aku pakai bekas air cucian beras. Wow, bermanfaat ternyata ya. Itu maksudnya kalau anak-anak bayi zaman dulu aja kan suka dikasih air cucian beras ya. Ternyata itu buat tanaman pun juga bermanfaat. Ya, jadi ternyata itu vitaminnya jauh lebih bagus, mantul lah ibaratnya dibanding B1. Jadi B1 itu kan harganya kisaran sekitar 30.000 sampai 35 lah, anggaplah 30.000. Tapi ini kita pakai dikit. Nah, tapi lama-lama kan boros kan, kalau setiap mau nyiram kita pakai 2 mili. Nah, ya udah kalau misalkan cuci beras, habis masak beras, campurin aja sama air, disemprotin deh semuanya. Ya, diiring. Khasiatnya ternyata lebih bagus malah sih cucian beras ini, Mbak. Oke, boleh dicoba nih. Aku mau coba sama tanamanku. Pasti setiap rumah punya ya air cucian beras kan. Ternyata bisa dimanfaatkan. Harus dicampur air, jadi jangan langsung dari si cucian beras karena itu vitaminnya banyak banget. Jadi memang harus kita campur sama lagi freeze ya. Sebentar, Smart Mom Niku. Dit, ya. Iya. Oh, jadi kalau justru tanaman terlalu banyak vitamin juga justru jadi bikin apa tuh, Dit? Sebenarnya bukan dia jadi halo. Iya. Mbak Dit. Halo, Dit. Iya. Ya. Gimana? Iya, jadi cucian beras ini sebenarnya kalaupun kita punya pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita campurin ke yang lain biar semuanya dapet, Mbak. Oke. Di sini ada Mbak Heni nanya nih, bagi tugas nggak sih ngerawat tanaman dengan anak-anak dan suami? Kalau tadi dengan anak iya ya, tapi sebenarnya bukan bagi tugas sih, cuman anaknya juga dikasih tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau suami gimana? Suami kan tadi katanya suaminya juga suka tanaman. Iya,
Kalau suamiku tuh tanaman, tapi kita beda tipe. Jadi kalau suamiku tuh dia yang bonsai, beringin, kayak ayah aku. Nah, sedangkan yang ada di rumahku ini tanaman yang kekinian gitu loh Mbak, tanaman yang lagi hits gitu. Iya benar-benar. Jadi suami karena kesukaannya beda, tapi jenis-jenis tanaman itu juga ada di rumah untuk dirawat oleh suami. Ada, itu memang dia jadi bagian tanaman punya dia yang rawat, bagian punya aku yang rawat gitu. Oke, mungkin Mam di rumah mungkin ada yang ini ya, penasaran ya, kalau punya hobi tanaman hias ini butuh waktu banyak nggak sih untuk ngerawat gitu? Mungkin kan banyak yang udah sibuk, bekerja juga dari rumah, atau mungkin banyak tugas domestik lah, rumah tangga yang lain, takutnya nggak kepegang gitu. Gimana? Butuh waktu berapa lama sih sebenarnya? Ini nggak ngabisin waktu nggak sih? Kalau kita punya keterbatasan secara waktu, otomatis kan kita harus memilih tanaman-tanaman yang memang mungkin disiramnya bisa seminggu sekali, atau disiramnya bisa 2 kali, atau bahkan nggak disiram. Jadi memang pada saat kita memilih, kita menyukai tanaman, kita kan pasti sadar nih, oh waktu gue cuma bisa nyiram tanaman 2 hari sekali, ya berarti kita pilih tanaman yang memang gak sama tanaman-tanaman yang mungkin ada yang lebih ekstra, dia harus disiram setiap hari, media tanamnya dia harus lembur, atau dia nggak bisa kena panas. Itu kan tanaman-tanaman Barbie yang butuh effort lah ya dalam perawatannya. Nah itu kan otomatis kan kita harus punya komit sama diri sendiri, oh saya harus komit nih, harus bisa ngerawat ini tanaman, karena ya itu dia Barbie banget gitu loh, harus dicek setiap hari atau enggak harus disiram setiap hari gitu. Jadi memang lebih baik disesuaikan saja dengan waktu, dengan kondisi si yang memiliki tanaman gitu ya, Dit ya? Ya benar. Kalau dari segi budget, ini nggak sih, maksudnya ngabisin duit nggak sih kalau tanaman hias? Bisa ya, bisa enggak ya kayaknya ya. Tadi udah dibahas sedikit-sedikit. Iya, makanya maksudnya aku ya itu kan mungkin ada orang yang pengen punya tanaman tapi nggak ada budgetnya. Coba aja dilihat di sekitar kita atau di tanaman atau di teras kita. Sebenarnya banyak tanaman-tanaman sekarang tuh ada value-nya gitu kan. Dan bisa cantik ya dengan cara ya itu kita styling lagi, kita rawat lagi gitu Mbak. Di styling tuh diapain sih, Dit? Aku nggak kebayang deh. Maksudnya kalau styling tuh aku ingetnya tuh rambut gitu di styling, atau mungkin baju gitu. Hello. Banget ya sinyalnya. Iya. Jadi di styling itu diapain sih, Dit? Wah, sepertinya sinyalnya tidak bisa bekerja sama nih Smart Mom. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya ada para Smart Mom yang tertarik buat mau tanya-tanya, boleh ya mau tanya-tanya sama Kak Dita. Oke. Iya, sinyalnya nih black nih, Mbak Heni. Coba nih, kayaknya beliau bergabung lagi, mudah-mudahan sinyalnya lebih bagus. Padahal menarik banget ya, maksudnya dari yang tadinya tidak
ada kesukaan gitu ya, Dit. Dit udah datang lagi. Halo Mbak Dita. Iya. Iya, Dit. Iya, aku tadi mau diomongin sebentar. Jadi dari tadinya nggak, jadi ini menarik banget obrolan kita loh, Dit. Maksudnya yang tadinya sebenarnya kamu nggak ada kesukaan terhadap tanaman, padahal suami suka, bapak suka gitu ya. Tapi ternyata awalnya tuh kan karena mendapatkan dari orang lain, akhirnya berusaha merawat. Abis itu ketika merawat ngerasain ada perubahan-perubahan baik dari tanaman yang dirawat. Akhirnya tertarik, kok dilalah juga tetangga di dekat-dekat rumah juga ada yang punya keminatan yang sama gitu ya, Dit ya. Akhirnya dari tanaman-tanaman yang ada yang tidak terawat, itu yang tadi kamu bilang di styling, nanti kamu harus jelasin lagi karena aku bingung di styling itu diapain. Nah, dari tanaman yang ada itu dirawat, lalu katanya tadi di styling lagi, dan akhirnya hanya dari hal-hal yang ada di sekitar aja itu udah bisa banget menjadi koleksi tanaman hias yang sangat menarik gitu ya, Dit ya. Dan ternyata bisa menghasilkan rezeki juga nih. Kita baru banget merintis di bulan November ini bersama yang memang suka tanaman hias tadi, namanya Treasure_Company gitu. Dan dia melihat bisnisnya ini adalah bisnis yang tanaman itu nggak harus mahal gitu ya, tapi bisa dijangkau oleh banyak orang karena memang harganya seharusnya nggak semahal itu gitu ya, Dit ya. Hanya karena lagi ngetren aja, tiba-tiba karena banyak demand-nya, akhirnya harga di pasaran tuh sangat meningkat. Tapi coba makanya diintip-intip di Treasure Company, siapa tahu dapat tanaman-tanaman yang kamu taksir, tapi dengan harga yang masih terjangkau. Oke, tadi jadi gimana di styling tuh diapain? Itu jadi kan banyak tanaman tuh udah menjalar ke atas gitu kan. Ada yang namanya turus, Mbak. Kita bisa styling supaya turus, jadi supaya berdiri. Iya. Oke, kayak disanggah atau apa gitu ya? Aku kayak mesti belajar banyak nih dari Dita nih. Tanaman-tanaman sih ada aja sih di halaman, tapi ya tidak maksimal gitu perawatannya. Dit. Ya, jadi teman-teman Smart Mom yang tertarik buat tanya-tanya, boleh japri Kakak Dita juga ya, atau mau kepoin tadi Instagram tanaman hiasnya juga boleh nanya-nanya di situ. Tenang aja, nggak harus nggak harus berbudget tinggi, lalu nggak harus jago, asalkan memang tertarik dan mau belajar, tentunya itu bisa dilakukan. Salah satunya contohnya Kak Dita yang tadinya awalnya juga nggak punya pengetahuan apa-apa tentang tanaman hias. Oke, Mbak Irina Ursula bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Duh, maaf ya, ini kayak sinyalnya tidak bersahabat. Oke. Jadi di IG Live dari Smart Mom Community ini akan kita lakukan secara rutin setiap hari Jumat, mendatangkan ibu-ibu hebat, ibu-ibu berdaya yang akan berbagi dari hal-hal yang mereka kuasai, passion mereka gitu ya, supaya ya Smart Mom di rumah itu juga terinspirasi, bisa sama-sama kita berjuang mengoptimalkan peran kita sebagai seorang ibu, tapi juga kita bisa mandiri dan berdaya. Oke, Kakak Dita, bagaimana sinyalnya? Sudah lebih baik? Ya, insya Allah. Iya, jadi styling itu tadi apa supaya tanamannya tegak, seperti itu ya, Dit ya. Lalu juga akan ada pemotongan-pemotongan kalau misalnya memang dibutuhkan gitu. Iya benar. Jadi tuh kalau styling kan sekarang tuh udah ada yang namanya hook, ada turus. Jadi supaya dia bisa merambat ke atas, kita pakein turus. Kalau dia udah ribut, supaya cantik, terus supaya kita pecah, terus kita cacat. Jadi sebenarnya siri gading aja tuh sebenarnya
hits, bisa jadi bagus karena apa? Karena memang di styling gitu kan. Iya benar. Iya sih, aku sempat ngelihat beberapa pot gitu yang misalnya udah rimbun banget gitu, memang jadi berantakan gitu ya, nggak bagus, nggak enak dilihat ya Dit ya. Memang harus dibikin dipisah-pisah potnya gitu ya. Lalu mungkin bisa dicari pot-pot yang lucu juga. Tadi aku lihat di tempatnya ada pot-pot yang dicat yang seperti itu ya. Jadi memang bisa elemen dekoratifnya bisa banget gitu ya, Dit. Oke, waktunya mungkin kalau kita jadi kalau kita lihat kan ada tanaman yang tadi Mbak Dita bilang ada di pot tapi nggak keurus. Nah itu kan berarti kan antara keurus sama sebenarnya udah nggak muat dalam satu. Akhirnya mereka berebutan makanan, akarnya tuh begitu-begitu aja. Makanya harus di styling, kita harus pecah supaya mereka mendapatkan nutrisi yang baik, supaya mereka nggak berebutan makanan gitu. Betul. Ya kebayang sih ya, kan tanahnya cuma segitu-segitu aja gitu ya, sedangkan mereka tumbuhnya tambah banyak, tambah besar gitu, pasti butuh makanannya lebih besar lagi. Ya benar-benar kayak ngerawat anak lah Dit ya. Iya emang. Oke Dita, ini waktunya udah tinggal 4 menit lagi. Makasih banget ya udah sharing, walaupun sinyalnya nggak terlalu bagus, tapi insya Allah sih Smart Mom di rumah juga mendapatkan banyak insight juga nih. Siapa tahu di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak juga Smart Mom yang mengalami kendala secara ekonomi ya, Dit ya. Jadi siapa tahu dengan berbisnis tanaman gitu seperti Kak Dita juga sama teman-temannya bisa sebagai salah satu inspirasi. Terima kasih banyak ya Kak Dita yang sudah meluangkan waktu. Semoga bisnis yang baru dirintis ini semakin berkembang, semakin berkah, memberikan manfaat. Apalagi kan niatnya bagus supaya tidak zolim ya sama customernya. Yaitu tidak mematok harga tinggi gitu ya. Iya, pokoknya makasih banget nih Mbak Dita dan juga Smart Mom lainnya, khususnya dari community. Makasih banget udah invite aku, kita berebutan biar pokoknya tips dari aku. Hobi ini sebenarnya nggak mesti dari yang mahal-mahal dulu. Sebenarnya kita tuh nggak usah langsung beli-beli duluin. Tanpa kita sadar banyak tanaman di sekitar kita, khususnya mungkin di teras belakang, di teras depan. Oh iya benar. Sebenarnya tuh ada gitu kan. Tapi karena kita nggak ngerti, karena kita nggak tahu, akhirnya kita anggap itu mungkin tanaman jelek. Nah itu dia maksud aku. Dimulai aja dari kita ngelihat dulu nih di teras depan, di teras belakang, teras tetangga atau di rumah orang tua. Banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa loh jadi cantik, bagus, yaitu dari situ aja dulu. Oke, jadi dimulai dari yang ada dulu, coba dirawat baik-baik, nanti dirasakan kebahagiaannya dengan tumbuh kembangnya si tanaman itu, baru nanti bisa mengembangkan lagi kemampuannya dalam merawat tanaman ya Dit ya. Iya benar. Oke, terima kasih Smart Mom yang udah bergabung. Kita akan ketemu lagi insya Allah setiap hari Jumat. Jadi minggu depan insya Allah dengan ibu berdaya lainnya yang sangat menginspirasi. Terima kasih Kakak Dita, Jazakillah khair. Terima kasih atas ilmu dan inspirasinya. Sampai ketemu lagi ya.